warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah bersama Ustazah Dr. Muyassaro, Wakil IAIQ Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Agak sulit karena ini baru namanya agak sulit. Jadi IAIQ itu. Beliau sehari-hari juga dosen tetap di IAIQ ini. Kita akan mendengar, sengaja kami mendatangi beliau untuk menanyakan pemimpin yang amanah menurut kacamata Islam. Saudara, sekarang kami akan ke Ibu atau Ustazah Muyassaro. Selamat sore, Dr. Muyassaro. Selamat sore. Bangga rasanya kami diterima sore hari ini untuk wawancara singkat sehubungan kita akan mengadakan Ogan Ilir akan mengadakan Musda 3 MUI. Ustazah, pemimpin yang amanah itu menurut kacamata ini Ustazah dalam Islam bagaimana saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemimpin yang amanah adalah sosok pemimpin yang digandrungi oleh Rasulullah SAW, yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin hendaknya bersikap adil. Ya. Dalam Al-Quran sudah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Hendaklah kalian itu sebagai pemimpin berbuatlah adil. Ya, i'dilu, berbuatlah adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu adalah lebih dekat, lebih akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara adil artinya dalam segala kegiatan. Adil dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Saat kita menjadi pemimpin, berarti kita harus adil saat menjadi pemimpin. Ya. Saat kita sedang dipimpin, berarti kita adil dalam menjalankan sebagai seorang bawahan atau di bawah asuhan atau direktur atau pimpinan kita. Sekecil apapun masalah, tugas, artinya harus adil. Ya. Tidak ada kata lain, kata kuncinya adil. Adil, pokoknya adil. Ya, Ustaz. Era sekarang kan banyak sekali ustaz-ustaz itu, bahkan ada juga mungkin pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang berpolitik. Sementara politik ini dalam kacamata banyak masyarakat seolah-olah menghalalkan segala cara. Nah, dikaitkan dalam kepemimpinan yang adil dan amanah, itu bagaimana? Baik, sikap adil ini tergambar di dalam individu masing-masing. Ya. Jika seseorang itu sebagai individu atau sosok hamba Allah yang memiliki kriteria dekat, takwa kepada Allah, karena seperti halnya melakukan sholat 5 waktu, ini kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini udah jelas konteks ini ya. Jadi apabila kita sholat kita sudah bagus, tentu saja ada hal-hal yang negatif, yang kurang bagus, tidak baik, ini tidak akan terlintas dalam hati. Tetapi yang akan kita lakukan itu pasti bagus, baik, ya semuanya adalah karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi andai kata ada orang yang memiliki karakter tidak bagus, tidak baik, sementara dia ingin mencalonkan atau mungkin dicalonkan gitu misalnya ya. Nah, tinggal kriteria individunya ya, tinggal mensikapinya sejauh mana. Kalau saya mengingat bahwa saya ini adalah sebagai pemimpin dan saya itu memang harus berbuat adil, sekalipun segala hal yang kira-kira berbau sara atau mungkin tidak bagus, tidak baik, atau
tidak disukai oleh Allah, tentu saja kita tidak akan terlintas untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Ya. Tetapi kalau di jiwa atau di watak kita, di individu kita ternyata ada sesuatu yang sudah punya potensi untuk melakukan hal-hal yang jelek, maka segala apa yang dia lakukan itu adalah semuanya hanya terindikasi jelek. Ya. Maka itulah terjadi korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Nah inilah mungkin yang harus dihindari oleh para pemimpin Islam, karena pemimpin adalah termasuk khalifatul fil ard. Ya, kita harus buat adil. Harus kata Rasulullah itu pemimpin seperti halnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang pertama harus sidik, artinya harus orang yang cerdas. Ya. Berwawasan tinggi. Ya. Cerdas ini bukan hanya cerdas dalam intelektual, cara memanage, kemudian cara mengatur, kemudian cara membagi tugas, kemudian memberikan kalau kita intensif ya, atau mungkin hal yang serupa dan lain sebagainya. Semuanya harus pandai mengatur hal tersebut, gitu kan. Kemudian juga harus amanah, sesuatu yang sudah diamanahkan apabila kita menjadi pemimpin, amanah akan ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Tinggal kita saat ini bagaimana kita akan memimpin apa yang harus kita pimpin tersebut. Artinya juga kita harus amanah, karena ini sebuah amanah harus kita lakukan sebaik mungkin. Adil artinya dalam konteks di sana juga ada jujur. Ya, termasuk tegas serta bertanggung jawab. Ya. Mungkin ada di sana juga artinya. Ya, sudah include di dalamnya. Ya, gitu. Ada tabligh, ada fatonah. Kecerdasan itu harus diutamakan. Jadi seorang pemimpin setidak-tidaknya seperti yang dikarakterkan oleh Rasulullah, sidik, tabligh, amanah, fatonah, setidaknya. Itu definisi menurut Ustazah Besar. Mbak ini Ustazah, kembali kita ke Musda MUI. Musda. MUI ini kan tradisinya tidak pernah mencalonkan diri ke para kandidat. Artinya mereka dicalonkan oleh tim formatur. Nah, berbicara formatur, sementara di Ogan Ilir ini kan terkenal dengan gudangnya ulama. Nah, menurut kacamata Ustazah, dengan banyaknya ulama ini, memang sulit kita untuk memilih. Yang namanya ulama itu, kalau definisi saya orang yang mempunyai ilmu yang tinggi di bidang keagamaan. Nah ini bagaimana menurut Ustazah Besar? Ya, baik. Dalam memimpin sebuah struktur kepengurusan atau yang sejenis, ada beberapa kriteria memang, terutama juga ada yang mencalonkan diri dan juga ada yang mungkin dipilih oleh tim formaturnya. Tentu saja sebagai seorang tim ini sama halnya sebagai pemimpin. Jadi harus setidaknya 4 kriteria yang digambarkan oleh Rasulullah tergambar. Kemudian kecerdasan bagi seorang tim formatur juga harus melihat siapa yang kira-kira pantas menjadi seorang pemimpin, dan apakah calon pemimpin yang akan dicalonkan tadi kira-kira mampu mengayomi, melindungi, memberikan rasa jiwa tenang bagi masyarakat, penduduk dan lain sebagainya. Dan keilmuannya mungkin teruji ya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika tidak, ya kenapa harus dijadikan pemimpin? Karena di hadis Rasulullah itu, apabila ada seorang pemimpin yang mampu menegakkan kepemimpinannya, maka ini akan memiliki kriteria kebaikan sama halnya orang yang beribadah selama 60 tahun. Dan bagi orang yang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan 1 hari saja, maka akan timbul kebaikan yang digambarkan oleh Rasulullah itu adalah tempat itu akan menjadi bersih dari noda-noda kejahatan. Ya, seperti halnya digambarkan oleh Rasul itu sama dengan melebihi bersihnya hujan selama 40 tahun. Ini betapa pentingnya seorang pemimpin harus dipilih sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh Islam, yang mampu memberikan pengayoman, perlindungan, pendidikan kepada rakyat. Kembali kita ke masalah politik yang sering dikatakan bahwa politik itu menghalalkan segala cara karena ingin mencapai satu tujuan. Nah, sementara banyak juga para ustaz yang berpolitik. Jadi bagaimana kira-kira
menurut kacamata Ustazah, apakah apakah ulama tadi atau ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang berpolitik itu harus mengikuti arus yang katanya menghalalkan segala cara, atau harus menegakkan kriteria amanah tadi? Gimana menurut kacamata? Allah sudah jelas menjelaskan, baik itu akan tampak, jahat akan tampak, atau jelek akan tampak. Baik dengan jelek itu pasti ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau memang politik itu sudah menjadi moto bagi masyarakat bahwa politik itu ada mengatakan kotor, sementara para ustadz dan ustadzah mungkin banyak yang berpolitik, gitu kan? Yang menerjunkan bahkan sengaja untuk menerjunkan diri ke situ kan. Sesuatu hal yang tidak bagus, tidak baik, tidak harus diikuti. Tetapi kita harus punya pola tersendiri, seperti sudah dicontohkan, mungkin tidak saya sebutkan di sini ya, ada seorang pemimpin yang ingin menjaga kesuciannya daripada hukum-hukum Islam ini, maka dia tidak mau bermain kotor. Nah, ini mungkin salah satu suri teladan yang harus kita apresiasi, bahwa betapa pentingnya menegakkan keadilan. Karena sesuatu yang batil itu, walaupun kita tutupi secara rapat-rapat, suatu saat akan terbongkar. Banyak sekali kasusnya, Pak Haji. Menurut Ustazah pribadi, ulama itu sebagusnya berpolitik pada usah. Baik, jika pertanyaannya ulama itu harus berpolitik, mungkin sah-sah saja apabila ulama itu berpolitik dengan tujuan agar bisa menjadi pemimpin di atas, sehingga mampu untuk menegakkan sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan bisa mengayomi masyarakat, bisa memakmurkan masyarakat, bisa membuat yang kata Allah itu baldatun thayyibatun ghafur. Berarti ulama tersebut sah-sah saja, tetapi tidak wajib hukumnya untuk menjadi pemimpin. Tetapi apabila merasa bahwa dirinya, saya kalau jadi pemimpin mungkin saya tidak mampu, dan mungkin saya kurang bisa adil, mungkin saya akan berbuat zalim, ya mungkin lebih bagus tidak usah jadi politikus. Karena akan menyeret dirinya untuk ke jurang atau lembah yang mungkin tidak disukai oleh Allah. Tapi itu kan berbicara pemimpin. Sekarang kan banyak para anggota DPR ini kan tidak jadi pemimpin. Pada umumnya kan bisa dihitung dengan jari ulama yang menjadi pemimpin. Paling dia menjadi ketua partai. Kita tidak usah sebutkan ke sana. Yang penting pembicaraan dari Ustazah tadi sudah dapat dicerna oleh semua pihak. Ustazah, mungkin di akhir waktu ada himbauan, saran, pendapat, dan apa harapan kepada Ketua MUI Ogan Ilir terpilih nanti saya? Baik, kepada masyarakat khususnya di bumi Indralaya ya, Ogan Ilir ya, silahkan untuk memilih pemimpin kalian, pemimpin kita. Pilihlah pemimpin yang bisa amanah, yang bisa mendidik, mengayomi, membuat kita sejahtera. Kemudian untuk kita berusaha sebaik mungkin. Pilihlah orang-orang yang kira-kira bisa menjalankan tugas untuk menjalankan amanah ini, karena amanah adalah amanah dari Allah. Tentu saja dunia akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. MUI ini sendiri sebagai organisasi Islam yang diharapkan banyak umat untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran mungkin harus diutamakan. Terima kasih Ustazah. Sama-sama pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Ustazah Mulia Saroh. Telah banyak kita dengar penjelasan, bahkan ada hadis, ada dalil tadi yang dibuka oleh beliau supaya menjadi cerminan kita semua, khususnya para formatur MUI di Musda 3 tanggal 28, dan juga kepada pemimpin terpilih. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.